Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya ponsel yang lagi Anda pegang atau kopi yang Anda minum tadi pagi bisa sampai ke tangan Anda? Nah, semua itu adalah bagian dari sebuah jaringan raksasa yang nggak kelihatan, semacam tarian balet kapal-kapal kontainer super besar yang melintasi lautan dunia. Coba deh bayangin, satu kapal kayak gini aja bisa bawa ribuan kontainer. Kapal ini jadi jembatan antara pabrik di satu benua dengan kita para konsumen di benua lain. Bisa dibilang kapal ini adalah urat nadi perdagangan global. Tapi saat ini, urat nadi itu lagi dalam tekanan yang luar biasa. Biar kita lebih paham soal tantangan ini, yuk kita lihat lebih dekat salah satu pemain utamanya, Yang Ming Marine Transport Corporation. Perusahaan ini bakal jadi contoh kita untuk ngertiin kekuatan apa aja sih yang lagi membentuk rantai pasok global sekarang. Dengan ngikutin perjalanan mereka, kita bakal dapat gambaran yang jelas banget tentang gimana seluruh industri ini lagi berjuang keras buat bisa tetap berlayar di tengah lautan yang penuh gejolak. Oke, jadi ada dua masalah besar yang lagi ngeguncang industri ini. Yang pertama, itu masalah ekonomi yang fundamental banget, yaitu ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Masalahnya sebenarnya simpel. Kapal baru yang dibikin itu lebih banyak daripada permintaan buat ngirim barang. Coba bayangin. Kita bangun lebih banyak jalan tol, padahal jumlah mobilnya nggak nambah-nambah. Hasilnya, ya jelas, tarif angkot barang jadi anjlok. Dan ini dia dampak nyatanya. Keuntungan perusahaan pelayaran raksasa kayak Yang Ming turun drastis. Penurunan sampai 71%, ini nunjukin betapa seriusnya tekanan finansial yang mereka hadapi. Semua gara-gara kelebihan pasokan kapal di pasar. Nah, masalah kedua itu geopolitik. Adanya konflik, kayak yang terjadi di Laut Merah, maksa kapal-kapal ini buat ngubah rute mereka secara drastis. Mereka jadi harus ngehindarin jalur pintas kayak terusan Suez dan muter jauh lewat ujung selatan Afrika. Terus dampaknya apa? Pengalihan rute ini bikin waktu perjalanan nambah sekitar 10 hari. Akibatnya, kapasitas pelayaran global jadi berkurang 10%. Buat kita semua, artinya ya, waktu tunggu barang jadi lebih lama dan biayanya jadi lebih tinggi, hampir buat semua barang. Ngadepin masalah-masalah segede ini, terus gimana dong perusahaan kayak Yang Ming merespons? Yuk kita bedah bagian pertama dari solusi mereka, memanfaatkan teknologi dan data buat bikin operasional mereka jadi lebih tangguh. Buat ngejaga kargo tetap aman, Yang Ming punya proses 4 langkah yang sistematis banget. Mulai dari ngasih pelatihan ke personel dan inspeksi super ketat sebelum berlayar, sampai pemantauan non-stop di laut dan evaluasi terus-menerus. Nah, semua ini dikendaliin dari pusat komando yang mereka sebut War Room. Di sini, para ahli di darat bisa mantau setiap kapal secara langsung. Dengan big data, mereka ngelola kinerja, keselamatan, sampai efisiensi energi. Udah kayak menara kontrol lalu lintas udara, tapi buat lautan. Kerennya lagi, teknologi ini punya sisi manusiawi yang kuat banget. Lewat satelit, seorang insinyur di darat bisa pakai kacamata augmented reality buat ngebimbing kru di tengah laut benerin mesin yang rumit. Atau seorang dokter bisa ngasih konsultasi medis jarak jauh buat kru yang lagi sakit. Hasilnya, dengan strategi berbasis data ini, mereka berhasil nyetat rekor keselamatan yang luar biasa di tahun 2024. Ini bukti nyata kalau investasi di teknologi pintar itu benar-benar membuahkan hasil. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kedua dari strategi mereka, yang nggak kalah penting. Selain harus jadi lebih pintar secara digital, mereka juga harus jadi lebih hijau. Inilah tantangan dekarbonisasi. Pertanyaan ini nunjukin betapa besarnya tantangan yang mereka hadapi. Kapal-kapal ini kan salah satu mesin terbesar yang pernah dibuat manusia. Jadi ngubahnya jadi ramah lingkungan, itu jelas bukan tugas yang gampang. Jawabannya ada di strategi yang bercabang-cabang. Seperti yang dijelasin pimpinan perusahaannya, ini bukan cuma soal satu solusi, tapi kombinasi dari banyak hal. Mulai dari pakai bahan bakar yang lebih bersih, kayak gas alam cair atau LNG, bikin kapal lebih efisien, sampai pakai teknologi penangkap karbon di atas kapal. Dan ini bukan sekedar rencana atau wacana loh, mereka udah investasi beneran dengan mesen 12 kapal baru yang bisa pakai LNG. Bahan bakar yang jauh lebih bersih. Ini bukti konkret komitmen mereka buat masa depan yang lebih hijau. Faktanya, mereka nggak cuma bergerak ke arah yang benar. Mereka udah ada di depan. Yang Ming bahkan udah berhasil melampaui target pengurangan emisi global untuk tahun 2030. Ini bukti kepemimpinan mereka dalam hal keberlanjutan.
Jadi, tindakan mereka ini bukan cuma buat kepentingan perusahaan aja, tapi juga sejalan sama gerakan global yang lebih luas. Ini ngehubungin upaya dekarbonisasi mereka dengan tujuan kita bersama buat planet yang lebih sehat. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Kita lagi ngelihat sebuah industri yang mengalami transformasi kembar, digital dan hijau. Ini adalah respons mereka terhadap dunia yang makin nggak pasti. Nah, ini dia inti pelajarannya. Buat bisa bertahan dan berkembang di masa depan, perusahaan pelayaran harus bisa mengintegrasikan kecerdasan buatan dan analisis data, itu otak digitalnya, dengan komitmen yang mendalam terhadap kelestarian lingkungan. Itulah hati hijaunya. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Seiring kita beralih ke teknologi digital dan energi hijau, apakah kita benar-benar bikin perdagangan global jadi lebih kuat dan tangguh? Atau kita cuma lagi menukar satu set risiko dengan risiko yang lainnya? Masa depan perdagangan global kita bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini.